siang Pak Edi. Mungkin Halo, siang Ci, sebentar ya. iya, Aku setting ini dulu. nggak apa-apa. Aku mungkin sambil baca kamu punya profil hari ini kali ya. Sambil kita nunggu setting, mungkin aku buka dulu. Nanti abis kamu udah ready, kamu langsung boleh take over. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Salam sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita kan ada webinar edukasi sama Pak Edi Chandran, Lead Investment Analyst dari Stockbit. Karena kita hari ini mau ngobrol-ngobrol mengenai sektor consumer yang memang masih kelihatannya masih akan menjadi sektor yang sangat menarik di tahun ini. Tapi sebelum kita mulai, kita pasti disclaimer dulu ya, karena setiap pembahasan saham sifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak Edi Chandran ini punya pengalaman 6 tahun sebagai equity research analyst salah satu broker asing, dan dia tuh mengcover beberapa sektor sekaligus, dan beliau juga aktif sebagai investor dan sekaligus trader. Jadi ini akan sangat menarik karena orang yang memang mendalami pekerjaannya sebagai research analyst tapi juga aktif sebagai trader, dia jadi punya feeling yang lebih mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita udah bisa mulai webinar hari ini ya. Mungkin kita manggil Bro Edi kali ya, masih muda ya Mas. Iya Ci, nggak apa-apa. Oke. Halo Ci. Ya, Halo boleh. semua, selamat siang. Ya, silakan ya, kita mulai hari ini. Silakan Bro. Iya, video aku udah masuk belum ya Ci? Udah bagus. Oke. Ya, oke kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Pertama-tama, thank you Ci Rita atas kesempatannya dan selamat siang buat teman-teman semua. Oke, mungkin aku langsung share screen ya. Ya, silakan. Ya, sebentar. Halo Ci, ini share screen aku udah kelihatan belum? Udah bagus, udah full screen juga. Mantap. Oke, ya kita mulai ya teman-teman. Mungkin ini sedikit saya kasih gambaran mengenai view saya untuk sektor konsumer di tahun 2024 ini, di tahun politik. Pertama-tama mungkin disclaimer dulu bahwa semua materi ini berdasarkan view kami. Jadi balik lagi ya, kalau untuk keputusan membeli dan menjual itu kembali kepada masing-masing investor. And please do on your research juga gitu. Jadi untuk memastikan apakah view kalian masing-masing itu mungkin berbeda gitu ya dengan view saya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin outlook untuk 2024 itu perlu kita ngelihat dulu ya gitu apa historicalnya gitu, what happens in the past, untuk lebih bisa dapat gambaran kira-kira apa sih yang bakal terjadi gitu di 2024 gitu. Nah, kalau kita lihat dari slide ini, sebenarnya ada 3 kan utama gitu ya di tahun 2023 ini. Yang pertama itu kalau kita lihat dari revenue trendnya sendiri atau dari pendapatan, itu cenderung relatively untuk sektor consumer itu di 2023 itu agak soft ya gitu. Kalau dilihat ini dari beberapa major consumer names di Indonesia, itu revenue growth-nya itu nggak ada yang mencapai double digit gitu atau 10% gitu. Bahkan beberapa itu ada yang minus. Tentunya yang minus ini punya specific reasons gitu ya. Tapi secara umum bisa dilihat bahwa sektor consumer ini revenue growth-nya itu 2023 itu cenderung
masih bertumbuh tapi nggak terlalu kencang gitu ya. Kemudian tren kedua yang terlihat di 2023 itu adalah companies itu mulai merasakan nih impact dari harga komoditas yang mulai normalizing gitu di 2023. Kalau teman-teman ingat itu di 2023, 2022 tahun sebelumnya itu komoditas itu mengalami super cycle ya. Baik yang energi maupun juga yang agriculture, soft commodities gitu. Yang mana merupakan bahan baku dari perusahaan-perusahaan konsumer ini gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat para emiten ini mengalami margin expansion gitu di 2023 karena harga komoditas yang udah mulai normalize gitu. Bahkan Unilever pun di 2023 itu walaupun pendapatannya itu minus ya, tapi secara gross profit tuh masih bisa bertumbuh walaupun tipis gitu ya. Nah, kemudian tren ketiga yang saya amati itu di 2023 adalah perusahaan yang mengalami tekanan gitu ya pada pendapatannya, pada revenue itu, mereka cenderung untuk spending more gitu di advertising dan promotion gitu. Untuk apa? Untuk mencoba membangkitkan mereka punya revenue gitu kan. Lebih banyakin promosi, lebih banyakin marketing, sehingga efeknya apa? Efeknya adalah walaupun gross profit mereka masih bertumbuh itu, tapi secara operating itu masih negatif gitu. Seperti Unilever minus 9,3% operating profit year on year-nya, walaupun gross profit-nya itu masih tumbuh positif gitu. Hal yang sama juga terjadi di Kalbe Pharma dan Sido Muncul gitu kan. Sehingga walaupun mereka dapat positif impact dari harga bahan baku yang udah mulai ternormalisasi di 2023, tapi mereka memutuskan untuk belanja iklan promosi itu lebih besar, sehingga impactnya adalah operating profit mereka masih turun, sehingga net profit pun akhirnya turun gitu di 2023 gitu. Nah, dengan background seperti ini baru kita coba untuk membuat prediksi gitu ya, kira-kira apa sih yang bakal terjadi di 2024 gitu. Nah, untuk 2024 itu pertama pasti kita pengen tahu gitu kan, kira-kira secara top line tuh, secara revenue tuh 2024 tuh gimana sih dibandingkan dengan tahun lalu gitu, 2023. Nah, yang pertama pastinya banyak yang mengekspektasikan 2024 itu mungkin secara daya beli atau purchasing power itu meningkat ya dibanding 2023. Kenapa? Karena satu, inflasi itu udah mulai kembali turun ke level yang lebih normal di level 2-3%. Kalau teman-teman ingat, inflasi kita tuh sempat tinggi-tingginya tuh sampai bahkan di atas 5% gitu ya. Tapi dengan berbagai intervention, akhirnya inflasi ini mulai kembali turun ya ke level yang lebih normal gitu. Nah, harapannya tentunya dengan inflasi yang udah mulai kembali normal, itu bisa membantu purchasing power gitu ya. Itu faktor pertama. Faktor kedua yang juga pastinya sering dibahas adalah dengan tahun politik nih, banyak kampanye, itu diharapkan juga akan memberikan dorongan gitu ya, memberikan boost kepada purchasing power gitu kan. Nah, mungkin sedikit komen dari saya adalah tentunya itu ekspektasi yang valid, tapi itu juga akan tergantung kepada dinamika dari election itu sendiri gitu kan, dari pemilu itu sendiri. Apakah electionnya itu terjadi dalam 1 atau 2 putaran gitu. Karena uniknya pemilu kali ini adalah jarak di antara first round dengan second round dari pemilu itu berkisar 3,5 bulan gitu.
pemilihan pertama itu di Februari. Nanti kalau misalkan terjadi second round itu akan diadakan di bulan Juni gitu. Walaupun kita sekarang udah lihat ya hasil dari berbagai quick count dan real count sementara dari KPU itu kemungkinan besar terjadinya di cuma satu putaran, tapi tentunya kan belum ada keputusan resmi gitu kan ya. Nah, impact-nya apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin election itu berarti kalau terjadi cuma dalam satu putaran, artinya boost dari election spending ini relatif lebih terbatas gitu ya, dibandingkan apabila kalau pemilihan itu terjadi dalam 2 putaran gitu. Untuk daya beli ya maksudnya di sini gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita monitor juga gitu. Kalau untuk sekarang sih best case scenario kita adalah karena kita merasa tidak akan terjadi hal-hal yang major gitu ya dalam keputusan pemilu, sepertinya kemungkinan besar itu terjadi cuma dalam satu putaran gitu, yang mana udah berlalu lah gitu untuk pemilu presiden ini gitu. Nah, itu mengenai purchasing power ya, atau mengenai demand gitu. Nah, mengenai margin sendiri, kita sih ngelihatnya margin akan relatively stable versus 2023, karena kalau kita lihat pergerakan dari harga komoditas dan outlook untuk 2024 sendiri juga cenderung masih relatively supportive gitu ya, masih di situ-situ aja gitu tren harga bahan bakunya gitu. Jadi dengan begitu sih harusnya margin secara relatif stabil gitu ya dibandingin dengan 2023 gitu. Dan yang terakhir itu adalah kami ngelihatnya dengan better purchasing power di 2024 ini rasa-rasanya tekanan untuk spending di iklan dan promosi itu mungkin relatively tidak sebesar tahun lalu gitu ya, sehingga harapannya itu juga bisa mengurangi biaya gitu kan bagi para emiten konsumer gitu. Nah, jadi konklusinya yes, kita expect better demand gitu untuk 2024 itu, tapi rasa-rasanya tidak akan terlalu signifikan. Karena balik lagi yang saya bilang tadi bahwa sepertinya kemungkinan besar ini pemilu akan beres dalam satu putaran, sehingga election spending itu mungkin tidak akan terlalu besar gitu ya dibandingkan apabila terjadi dalam 2 putaran gitu. Sehingga dengan big picture seperti itu, dengan gambaran besar seperti itu, untuk stock selection-nya itu kami lebih fokus untuk menjaga downside risk gitu daripada mengejar atau berekspektasi bahwa akan ada pertumbuhan yang agresif gitu. Mungkin ada yang expect more than 10% growth, itu something yang kita rasa kayaknya mungkin agak sulit untuk dicapai gitu. Jadi fokus kita adalah lebih cari saham-saham yang kayaknya downside risk-nya udah kecil, sehingga apabila performance-nya itu ternyata better than expected itu sahamnya bisa perform gitu kan. Nah, 2 nama yang kita suka itu pertama adalah Sido Muncul, kedua adalah Indofood. Mungkin saya discuss lebih detail satu-satu. Kalau untuk Sido Muncul ini pertama kita ngelihat bahwa kinerja di 2023 itu kan kalau teman-teman lihat tadi itu relatively buruk gitu ya, poor performance gitu di 2023, sehingga dengan kinerja yang buruk ini tahun lalu itu menciptakan suatu low base effect gitu untuk 2024 gitu. Jadi in terms of year on year growth, kemungkinan besar itu di 2024 itu kinerjanya Sido itu bisa rebound gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat juga itu cek di Bloomberg bisa juga bahwa Sido ini secara konsensus itu
mayoritas itu memberikan rekomendasi hold gitu instead of buy. Jadi artinya ekspektasi terhadap Sido muncul ini sebenarnya sudah cukup rendah gitu ya. Artinya ketika companies-nya itu bisa mencetak hasil yang relatif cukup bagus, itu bisa memberikan positive surprise gitu kepada harga sahamnya gitu kan. Dan yang ketiga adalah secara valuasi pun kita ngerasa masih cukup atraktif ya, masih cukup menarik. Sekarang ini setelah sahamnya cukup rally ya dalam 1 minggu 2 minggu terakhir itu, sekarang secara PE itu masih diperdagangkan pada 17,9 kali PE gitu ya. Dan kalau kita compare kepada rata-rata historisnya itu sekitar 20 kali gitu. Jadi masih ada upside lah kita lihat gitu. Bahkan actually sebenarnya waktu kita mengeluarkan artikel mengenai Sido ini, pada saat itu valuasinya itu di sekitar 16 kali gitu. Jadi udah cukup naik memang beberapa waktu terakhir, tapi kita lihat masih ada upside gitu untuk Sido muncul ini gitu. Nah, untuk saham keduanya itu kami suka dengan Indofood, INDF. Kenapa? Beberapa alasannya adalah satu, kalau teman-teman lihat itu kinerja saham dari Indofood itu cenderung laggard ya, atau ketinggalan gitu dari entitas anak utamanya yaitu ICBP gitu. Kalau teman-teman lihat itu sejak titik terendahnya di awal November tahun lalu itu ICBP itu udah naik sekitar 15% lah, 15-16% gitu. Tapi Indofood itu masih cenderung flat gitu ya, belum kemana-mana gitu. Jadi dengan korelasi kinerja dan harga saham yang secara historis memang tinggi ya, di antara keduanya kita ngerasa Indofood itu bisa memiliki potensi lah untuk mengejar kenaikan saham dari ICBP gitu. Kemudian secara valuasi pun kita lihat ini sangat-sangat menarik gitu ya. Pertama dari nominal valuasi itu secara PE Indofood PE-nya sekarang di bawah 6 kali gitu. Kemudian secara price to book juga di bawah 1 kali gitu, 0,84 gitu. Nah, itu secara valuasi dianya sendiri gitu. Dan kalau kita compare ke ICBP, sekarang itu valuasi Indofood itu setara dengan 60% gitu diskon terhadap ICBP gitu. Dan ini merupakan level yang tertinggi gitu, diskonnya tertinggi gitu sepanjang sejarah dari Indofood dan ICBP gitu. Jadi dengan valuasi yang murah ini kita ngerasa kayaknya risiko downside-nya udah sangat-sangat terbatas lah gitu. Jadi mungkin secara risk reward tuh kecenderungannya lebih memberikan upside yang cukup menarik ya dibandingkan dengan risiko penurunannya ke depan gitu. Jadi ini adalah dua nama yang kita suka. Jadi mungkin saya mengulang sedikit lagi, konklusinya adalah kita merasa walaupun demand itu better di 2024, tetapi kita cenderung agak hati-hati untuk berekspektasi akan ada signifikan growth atau pertumbuhan yang sangat kencang gitu ya, sehingga kita lebih memilih saham-saham yang risiko downside-nya relatif terbatas, sehingga ketika kinerja dari perusahaan consumer ini cenderung bagus itu malah memberikan positive surprise gitu kepada harga sahamnya gitu. Mungkin gitu aja sih dari saya. Oh ya, sorry. Paling saya mau nambahin ini sedikit my own commentary aja sih ya. Yes. Jadi mungkin nggak terlalu terkait dengan outlook dari sektor consumer, tapi kalau yang dari saya perhatikan juga itu dari sisi flow gitu ya kan. Kalau kita lihat tuh asing itu udah mulai inflow gitu ke Indonesia gitu kan, dan kalau dilihat itu so far itu masih di big banks ya, bank-bank besar gitu kan. Nah dengan kenaikan saham big banks itu yang udah cukup signifikan ya,
Bahkan dalam 3 bulan terakhir itu uh, the three SOE banks itu bank-bank BUMN itu naiknya udah sampai 20% gitu. Nah, kita sih ngerasa bahwa kalau berdasarkan pengalaman itu biasanya memang kalau investor ketika kembali masuk ke emerging markets termasuk Indonesia itu ya mereka memang mengincar saham big banks dulu ya untuk Indonesia, tapi kita ngerasanya nanti ini bisa diikuti oleh sektor-sektor lainnya gitu termasuk consumer gitu. Jadi mungkin itu sedikit komentari dari sisi flow ya untuk sektor consumer gitu. Oke, paling itu aja Ci dari saya. Oke, menarik banget Mungkin nih. kita bisa move on ke Q&A ya. Benar. Tapi emang kalau kita lihat ya kelihatannya tahun ini kan masih banyak kayak walaupun pemilu kita is over ya, tapi kita kan masih akan ada pemilu US, terus kita juga masih ada menghadapi resiko dari China punya ekonomi yang belum full recover. Jadi kelihatannya sektor consumer ini masih akan menjadi salah satu sektor yang banyak di hold sama fund juga ya, Ed ya. Karena boleh dibilang nih untuk kalau consumer kan nggak terlalu volatile. Kalau banks kan mungkin kayak tadi kamu bilang udah secara valuasi juga udah cukup tinggi ya karena udah all time high semua ya. Consumer. Oke, ya betul sih. Itu aku pandangannya agak setuju sih, maksudnya memang kalau sekarang kan kita ngomongin election US itu kan itu dia baru di November kan akhir tahun gitu kan. Kemudian kalau China memang masih banyak uncertainties lah di sana gitu kan. Benar. Tapi mungkin kalau kita lihat ini karena ini baru awal dari inflow, mungkin ya masih low hanging fruits gitu untuk big bank ini, makanya asing pada masuk gitu kan. Tapi aku setuju bahwa nanti ketika uncertainty itu udah mulai deket, itu rasa-rasanya itu orang mungkin akan take profit gitu ya di big banks ini yang udah performance-nya emang udah bagus. Mungkin mereka akan mengalokasi atau mungkin shifting a bit more ya ke saham-saham yang lebih defensif gitu. Iya benar sih. Jadi yang kamu suka dari sektor ini yang ini menjadi topik kamu ya, yaitu Sido sama Indofood ya? Betul Ci. Oh, ini kalau untuk Sido sendiri kamu ada kasih price target nggak? Oke Ci, emang kalau di Stockbit sih memang kita tidak memberikan price target secara official gitu ya. Yes. Cuma paling kalau secara indikasi kan bisa dilihat ya kalau seperti di slide yang saya tampilkan ini, teman-teman bisa lihat bahwa secara historis itu valuasi min untuk Sido itu di level 20 kali gitu. Dan sekarang itu masih 17,9 kali kan. Artinya masih ada upside lah kalau kita lihat gitu kan. Bahkan kemarin kalau saya boleh flashback sedikit ketika kita merilis artikel kita itu memang lebih murah lagi gitu di 16 kali gitu kan. Jadi secara upside sih masih ada, cuma mungkin kalau saya boleh sedikit merekomendasikan mungkin better mungkin bisa menunggu sedikit pullback gitu ya ke level 600 atau sedikit di bawah 600 lah untuk harga sahamnya, karena belakangan ini kan emang mungkin ada sedikit over excitement ya. Kemarin kan resultnya bagus kan. Jadi makanya dalam seminggu itu langsung tembus ke 625 gitu kan. Ya, jadi mungkin bisa nunggu sedikit pullback sedikit di bawah 600 atau 600. Jadi bisa kasih upset yang cukup oke lah ya, 15% mungkin ya. Bisa gitu. Selain kinerja yang pulih di 2024, kira-kira tuh menurut pandangan Edi tuh Sido itu ada produk baru yang diandalkan nggak selain tolak angin? Karena selama ini kan orang berpikir dia cuman depend on one single produk yang memang mendukung dia punya pertumbuhan dan segala macam ya. Udah kira-kira ada menurut kamu yang bisa nge-boost performance dia 2024 ini apa gitu, selain karena dia ada turnaround story kan mesti ada yang ngedorong nih. Faktor pendorongnya kira-kira apa ya? Oke. Emang Ci, kalau dibilang major driver dari Sido sih masih utamanya tetap di Sido ini ya, tolak angin gitu ya. Kalau ngomongin new product itu sebenarnya mereka tahun lalu itu ada rilis beberapa produk. Salah satunya yang perform very well itu SMAC. SMAC itu ya obat sakit produk mah itulah untuk
ya obat sakit mah. Mereka bilang sih Itu bagus growth-nya ya. itu sampai more than 100% kalau if I remember correctly gitu. Cuma memang karena ini produk baru kan of course kontribusi terhadap total pendapatannya itu kan masih kecil gitu Benar, ya. benar. Jadi tapi it's a encouraging sign, tapi kita belum bisa expect akan move the needle that much gitu untuk kinerja keseluruhan gitu. Cuma satu positif poinnya itu adalah di 2023 itu mereka punya ekspor revenue itu tumbuh cukup signifikan ya. Tahun lalu itu tumbuh 40% gitu. Mereka expect untuk tahun ini itu performance growth dari export market itu masih bisa kencang gitu. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa membantu mendorong kinerja Sido, walaupun again kontribusinya belum terlalu besar. Jadi di 2022 itu ekspor itu kontribusinya baru 4%. Tapi di 2023 itu udah naik ke 6% gitu kan. Artinya apa? Artinya kalau misalkan tahun ini mereka masih bisa achieve let's say 30% growth gitu di export market, ya itu berarti kontribusinya mungkin bisa sekitar 2% gitu dari total revenue gitu kan. Jadi 2% dari export market ya mungkin dari domestiknya bisa sedikit pulih kan karena tahun lalu kan jelek. Mungkin let's say bisa 4-5% aja, itu berarti kan udah sekitar 6-7% gitu ya untuk top line growth gitu. Benar-benar. Oke, gitu sih. menarik sih. Ya ini memang orang cenderung atau fund itu sekarang cenderung nyari saham yang sebenarnya secara fundamental bagus, cuman ya mungkin ada hiccup daripada performance-nya akhirnya membuat sahamnya terkoreksi lumayan jadi murah. Jadi banyak yang beli untuk berharap ini nanti kayak Asus loh. Waktu Asus di bawah itu kan udah didam habis-habisan kan. Nah ini ada harapan nih Sido ini bisa kayak Asus yang rebound dan kemudian mungkin abis itu tinggal ngelanjutin dengan resultnya yang mudah-mudahan terus membaik ya. Nah terus mungkin sekarang kita ngomongin dikit sebelum kita ngebahas Q&A dari temen-temen nih. Kalau kayak Indofood ini juga sangat menarik ya, karena waktu kemarin kamu udah rilis result on Indofood, terus gak lama Indofoodnya juga naik dari 65 kalau nggak salah. Aku sempat pas aku baca, aku setuju sih sama ini reportnya kayaknya menarik banget, jadi aku sempat beli juga. Dan kemarin walaupun nggak sekencang Sido, tapi Indofood itu ya memang tipikalnya kan lebih santai ya, pelan, tapi naik sih kemarin udah 65.50 ya, 66.50 sorry, udah 6 malah closingnya 6725 karena kemarin 6725. iya. Jadi kalau menurut kamu kalau Indofood ini, kalau Sido kan karena dia abis digebukin, abis koreksi dalam jadi murah dan sekarang kinerja membaik. Kalau Indofood itu story-nya lebih karena laggard ya, karena dia ketinggalan ya, sedangkan ICBP udah naik kencang, Indofood itu masih gini-gini aja ya, atau ada katalis lain nggak sih? Betul sih. Emang ini Indofood ini lebih taktikal sih, karena secara kinerja saya sih ngerasanya akan kurang lebih didorong oleh kinerjanya ICBP ya secara fundamental gitu kan. Jadi sebenarnya secara fundamental sih tidak ada yang terlalu significantly berubah gitu ya dari tahun lalu gitu. Cuma akan melanjutkan pertumbuhan di 2023 aja gitu kan, secara ini ya, secara top line gitu kan. Kalau tahun lalu kan mungkin secara margin ada ini ya, ada positive impact dari harga bahan baku yang menurun. Kalau rasa-rasanya untuk tahun ini margin relatively stable lah. Jadi pertumbuhan di bottom line atau di net profit itu mungkin akan mostly didorong dari revenue gitu kan. Jadi secara fundamental sebenarnya nothing special, nggak ada yang super gimana gitu. Cuma lebih ke tactical aja sih, karena yang tadi Cirita bilang bahwa harganya tuh sekarang ketinggalan gitu dibandingin ICBP gitu. Jadi kayaknya harusnya kalau ICBP-nya nggak turun atau relatively flat atau mungkin pelan-pelan naik, harusnya Indofood mulai ngikut sih gitu kan. Terus kedua, emang secara valuasi pun ini udah sangat-sangat murah ya. Jadi mau turun lebih dalam lagi, I don't think it will be difficult ya in my view gitu. Kayaknya downside risk-nya udah sangat limited gitu. Jadi arahnya lebih ke naik lah
kalau bisa dibilang gitu kecenderungannya dibandingkan makin turun gitu. Mungkin kita bisa ngutip dikit dari tulisannya Edi yang kemarin dipublish tanggal 16 ya. Dia nulis bahwa Indofood itu diskonnya terhadap ICBP secara PI itu udah sampai 60%. Jadi ini level tertinggi diskon PI-nya Indofood terhadap ICBP sejak 2018 ya. Berarti emang valuasinya udah gapnya udah segitu lumayan jauh. Jadi ini cukup menarik sih. Walaupun udah naik, mungkin kalau teman-teman yang belum punya mungkin kayak boleh nunggu dikit kali ya, 65-an kali ya kalau misalnya kalau bisa. Cuma nggak tahu nih, kadang-kadang Indofood ini mainnya one way sih, naik turun, dia mainnya jarang sekali bergejolak tinggi sih. Dan kalau mungkin iya gimana? Ya mungkin agak beda sama Sido. Kalau Sido kan kemarin pas aku rilis reportnya itu di 520 aku ingat gitu kan. Jadi kalau dibandingin level sekarang emang kenaikannya udah lumayan gitu. Tapi kalau Indofood kemarin aku rilis itu di 6.400. Jadi sebenarnya dibandingin harga sekarang sih belum terlalu naik ya. Masih baru mulai lah. Kalau menurut aku gitu. Jadi even di level sekarang sih masih bisa masuk ya, karena toh juga dengan valuasi sekarang tuh masih sangat murah sih. Tapi emang sih kalau jualan Indofood ya, kalau aku promote Indofood itu susah banget gitu loh, kayak lemot gitu, selalu ditolaknya sama orang atau sama, kan aku juga sempat promote kan pakai report kanmu karena aku suka sih idenya itu sangat make sense dan sangat menarik, harganya juga murah, company juga bagus, dan dividennya juga karena kan ini awal tahun, jadi potensi dividennya juga sangat menarik kan. Istilah kita kan banyak nih kayak insurance ya, istilah kalau salah beli masih ada dividen, kalau salah beli harganya belum terlalu tinggi gitu. Kalau aku ngepost itu selalu kayak di komen susah, lemot, aduh kayaknya berat gitu deh, padahal sih tapi ternyata naik juga loh, sekarang udah 6725 tanpa kita sadar emang naiknya pelan-pelan. Walaupun kalau kita lihat indeksnya ini 2 hari ini kan koreksi ya lumayan dalam ya Ed ya, koreksi dari banks kan memang ada yang ini juga kelihatannya ada yang cairin dia punya reksadana, ada yang redeem nih reksadana. Makanya kalau kita lihat banks itu kan berarti turun, tapi Indofoodnya malah naik sih. Ini sangat menarik sih, berarti kan ini indikasi bahwa fund lokal juga kemungkinan under on ya on this Indofood ya. Oke sih, nih menarik sih. Mungkin nanti kalau aku sih, karena kemarin aku beli terus aku jual keburu jual karena marketnya merah kemarin, jadi aku pikirnya profit taking dulu, tapi kayaknya mesti tunggu sih. Ini kalau ada koreksi aku mau ngambil. Oke. Terus aku mau nanya nih tapi di luar dua saham ini, kamu punya view on kayak roti gitu, ada view gak? Kamu udah cover gak sih? Roti jujur sih Ci, aku belum ngeliatin ya, belum cover, jadi iya belum bisa komen sih. Iya sih, ini karena ini baru aja sih, karena baru kemarin kan ada berita yang kayak si KKR itu mau exit kan. KKR mau exit, jadi ini akan sangat mirip dengan story Mapa waktu CVC exit. Mapa waktu ada CVC itu kan nggak liquid ya, kayak boring, naiknya susah. Begitu CVC exit, nah itu ditambah ada turnaround story juga, mungkin ada perbaikan kinerja. Ini agak mirip sih. Jadi aku tadi pikir mungkin kamu punya view, walaupun ini nggak dalam coverage. Kamu belum cover ini kan ya, jadi ya memang ya. Iya belum Ci. Iya, dan yang menariknya ya itu tadi si KKR punya modal agak tinggi, jadi mau di placementnya katanya harganya di atas gitu. Oke. Kita kan that make sense sih. Iya, jadi ya mirip. Terus kalau kita lihat ya dividen yieldnya daripada si roti ini tinggi banget. Dividen payout ratio itu rata-rata 100-150%. Aku juga bingung nih. Gede banget dividennya. Jadi dividennya gede, mungkin katanya sih dividen gede karena untuk please pemegang sahamnya biar
happy. Terus kinerjanya juga diperkirakan akan improving walaupun fortune-nya masih akan soft. Jadi 2024-nya juga akan berpotensi membaik lah, mirip kayak Sido gitu. Mungkin boleh nanti pas kamu udah lihat-lihat boleh dipantau. Oke, mungkin kita akan jawab Thank you, Ci. nih Ya. sedikit pertanyaan dari teman. Indofood itu terbaik nggak? Ya, di whole-nya nggak deg-degan, kata yes, bener banget. Nih, apakah yakin ini Indofood bisa bergerak uptrend ke depannya? Karena udah lama sekali sideways dan bukti pendukungnya apa hingga uptrend, sehingga Indofoodnya bisa uptrend. Kalau Indofood kan holding, sedangkan ICBP kan yang produksi mie instan. Nah, coba ada pandangan on this gak, Ed? Katanya Indofoodnya Oke, yakin gak bisa naik? berarti ini pertanyaannya aspeknya ada dua ya, secara pergerakan harga saham, Yes. kedua mengenai holding versus ICBP Ya, yang kan merupakan ya. biasa kan holding ada discount holding gitu kan. Oke. Mungkin aku coba share, mungkin berjawab pertanyaan kedua dulu ya, yang itu mengenai holding versus ICBP gitu kan. Bentar ya. Ini aku mau kasih lihat ini Ci sekalian deh untuk yang apa, Indofood itu dari yang dari report itu, karena aku ada bahas juga. Reportnya kamu bagus tuh, itu lumayan lengkap. Iya, bentar ya. Terus ada deskripsi harga gandum yang udah dari peaknya 2022 udah turun terus. Ci, kelihatan nggak layar Kelihatan. aku nih yang chart? Iya, kelihatan. Oke, menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Ci? Tadi Ya, namanya. lu tadi lupa lah ya. Ya, Oke, ya. intinya mungkin pertanyaan yang kedua dulu ya mengenai Indofood versus ICBP gitu Ya. kan perbedaannya. Nah, walaupun Indofood ini memang benar adalah holding dari ICBP, tapi teman-teman bisa lihat ya bahwa secara kontribusi, secara kinerja itu sebenarnya semakin lama itu Indofood itu INDF itu semakin didrive atau semakin didorong oleh kinerjanya ICBP itu sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari 2017 itu dari total laba usahanya Indofood itu cuma 64% disumbangkan oleh ICBP gitu. Tapi kalau teman-teman lihat tuh angka ini tuh makin lama makin naik gitu. Bahkan di 2023 sampai dengan 9 bulan itu angkanya udah 78% gitu. Artinya kontribusi ICBP terhadap Indofood tuh makin lama makin naik gitu. Sehingga artinya apa? Artinya Indofood tuh sebenarnya semakin lama tuh semakin menjadi proksi dari ICBP. Artinya secara valuasi, secara teoritikal, valuasi dari keduanya tuh harusnya makin mendekat gitu, bukan makin membesar. Nah, jadi trennya ini agak kontras nih dengan valuasinya. Yang tadi aku mention bahwa kalau teman-teman lihat ini di chart ini, yang garis biru belakang itu adalah diskon terhadap ICBP kan. Nah, itu yang tadi aku bilang bahwa sekarang diskon valuasinya itu di level 60%. Yang mana level ini level yang tertinggi gitu dari 2018. Jadi agak kontras gitu. Kita lihatnya tuh ini semacam anomali, semacam mismatch yang kayaknya bisa jadi opportunity gitu. Di mana secara kinerja sebenarnya ICBP itu makin penting, makin naik kontribusinya terhadap Indofood, tapi malah secara valuasi itu keduanya itu malah lagi melebar gitu. Jadi harapannya sih ini bisa reverse ya, balik ke level yang lebih normal gitu. Itu mengenai perbedaan keduanya. Kemudian mengenai pergerakan harga saham nih sebenarnya kalau aku lihat sih justru ini lagi aku mungkin kasih lihat di sini deh. Kalau pergerakan harga saham sebenarnya malah kalau bisa kita lihat itu dia itu udah break
resistance gitu ya untuk Indofood itu di level 6.600 gitu. Jadi secara teknikal juga kelihatannya menarik sih, karena Iya, dia udah berhasil break. I think ya udah agak enteng gitu ya kalau iya. misalkan kita ngomongin secara trading perspektif gitu. Iya, aku beli juga salah satu karena teknikalnya itu breakout berkali-kali gitu. Ini mencurigakan karena biasa tuh Indofood kan as we know kan mainnya lemot gitu. Loh kok tuh Ben dalam hampir setiap hari itu ada sinyal buy breakout. Loh, ini breakout lagi kok breakout terus gitu. Makanya aku beli plus nggak lama kamu keluarin report kamu itu. Jadi mengconvince oh ini memang saham worth to buy gitu. Walaupun waktu aku rekomen ke klien atau ke teman-teman komunitas kayak dapet rejection gitu. Ah enggak sahamnya lambat pelan terus atau udah tinggi. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Padahal kalau lihat memang secara teknikal ini kayak membentuk antara inverted head and shoulder apa rounding bottom nih kelihatannya nih. Sangat menarik sih. Ya, Walaupun teknik ya maksudnya ya, targetnya sama kali ya ujung-ujungnya secara teknikal ya. iya. Intinya kalau secara teknikal aku ngelihatnya emang udah udah ini ya udah beres dari masa fase konsolidasinya Yes, kali ya. konsolidasi. Ini udah breakout, jadi kayak I think trennya sekarang udah masuk ke uptrend sih. Oh berarti Edi trading selain based on fundamental kamu juga perhatiin teknikal banget ya? Ya karena aku dua-duanya mendalami sih Ci, jadi aku seringnya suka aku combine sih. Oh bagus dong, bagus. Mm-mm. Emang kayak market kita ini harus combination antara research, technical dan news juga ya karena memang ada berita juga mungkin karena harga gandumnya terkoreksi juga kan kalau kita lihat kan lagi turun-turun terus. Iya. Oke, mungkin kita akan menjawab pertanyaan lain. Mana sih? Nih. Yakin bergerak uptrend. Ya bergerak uptrend karena teknikalnya sudah menunjukkan konfirmasi juga sih secara teknikal konfirmasi karena dia keluar dari konsolidasi. Terus mana sih? Oh ini udah ya. Kalau udah diskon 60% dibanding ICBP, apakah mungkin Indofood akan bergerak naik? Karena banyak saham bagus tapi kinerjanya tapi nggak naik-naik. Ya kalau kita lihat sih mungkin this chart will speak it, menjawab pertanyaan itu ya. Kalau memang nggak bergerak naik, ini dia keluar dari level konsolidasi lumayan nih dari November. Harusnya nih potensi banget sih. Memang kalau di saham kan nggak ada yang 100% pasti ya, tapi Betul. menurut kamu gimana? Kan dia bilang diskon 60%, tapi apa mungkin nih kayak begini nih banyak yang meragukan, tapi justru saham yang banyak diragukan awal-awal terus nanti ada akumulasi begitu semua orang kayak mempunyai pemikiran yang sama karena itu sama naik terus akhirnya semua orang oh iya kayaknya gue salah kayak gue harus beli. Nah by that time harganya udah nggak dapet ya di harga bawah ini. Iya. Iya. Setuju sih. Artinya ketika masih ada keraguan itu sebenarnya berarti secara positioning itu belum banyak yang bullish gitu Iya, kan. benar. Aku sering Nanti kalau banget udah banyak yang bullish, udah ngeri. harganya udah tinggi gitu kan. Ya, kayak kemarin aja, kayak gini deh yang lagi heboh. Kemarin aku rekomen VKTR. Karena kan aku lihat LII kan naiknya lumayan kencang dari IPO. Ini VKTR kan ownernya sama nih, Pak Anin. Terus aku sempat kayak VKTR. Tadi kan semua orang pada, VKTR nggak mungkin lah. Terus ternyata kencang dan naiknya itu nggak kira-kira. Sampai 200 lebih. Nah, aku juga pikir apa nanti juga mungkin antara local fund juga banyak yang meragukan juga nih masih antara Indofood bisa nggak untuk memperbaiki valuation gapnya sama ICBP nih, pastinya juga masih banyak yang ragu nih ya. Terus kalau kayak Mayora nih ada yang nanya dari Daniel, Mayora ada insight gak on Mayora? Oke, kalau Mayora sih aku ngelihatnya sesimpel kalau valuasinya udah murah, beli aja sih. Soalnya gini ya, secara kualitas company kita tahu lah kualitasnya bagus gitu kan. Kinerja juga 2023 itu udah recover juga gitu kan. Jadi 2024 sendiri sebenarnya
mirip sih yang kayak aku bilang bahwa mungkin secara kinerja bakal masih tumbuh positif, cuma mungkin not sampai double digit gitu, sepertinya kayaknya enggak. Cuma kan emang karena eh, kinerjanya solid, perusahaannya itu quality company, jadi ketika harga sahamnya turun dan mencapai level yang menurut teman-teman murah ya, it's a buy sih in my view. Jadi kalau secara harga saham mungkin yang kayak mendekati level 2000 sampai 2200 itu it's a good level to buy. Ya paling gitu sih Ci, view aku Mayora. Lebih ke valuasi aja sih, karena kalau secara kinerja I think it will continue to remain solid gitu. Jadi oke. Terus ya selain sektor consumer, how about properti? Tapi kebetulan kan kita lagi bahasnya consumer, properti nanti mungkin kita bisa. Kamu nggak cover properti kan? Kamu cover apa aja sih? Aku kalau sebenarnya aku ngeliatin juga secara umum untuk sektor-sektor lain, tapi kalau untuk yang difokusin consumer sama teknologi sih. Oh oke. Iya. Terus nanti ada pertanyaan, harga beras kan naik terus, bagaimana view-nya kalau emiten kayak Aisyah, Hoki, dan Nasi? Oke, kalau ini ya sebatas yang aku tahu, karena yang cover juga sebenarnya my team bukan aku. Oh oke. Tapi emiten-emiten beras ini sekarang problemnya adalah harga beras di tingkat penggilingan itu kan naik terus, artinya itu kan cost-nya mereka justru itu gitu kan. Tetapi harga jual mereka ke konsumen itu sekarang kan dibatasi oleh harga eceran tertinggi gitu. Dan walaupun harga di pasar itu sebenarnya udah melebihi harga eceran tertinggi ini, tapi dari pemerintah sendiri rasa-rasanya mereka cukup berusaha untuk sebisa mungkin tidak menaikkan harga eceran tertinggi. Artinya ruang buat ASP dari para emiten ini agak terbatas gitu. Sehingga input cost-nya naik, HET-nya dibatasi, sehingga marginnya kan sekarang tuh lagi jelek-jeleknya. Jadi emang sekarang ada suatu excitement di mana kayaknya pemerintah mungkin pada akhirnya nggak bisa lagi membatasi HET dan eventually mereka akan naikin lagi HET-nya gitu. Jadi itu kayaknya yang bikin belakangan ini beberapa emiten beras itu harganya cukup positif gitu. Kayaknya ada ekspektasi itu gitu. Oke. Terus, nah ini ada yang nanya nih, nggak tahu mungkin kamu bisa kasih view kalau secara teknikal atau gimana nggak? Kan nih katanya dia telat masuk nih. Kalau untuk Indofood sama Sido enaknya masuk di berapa nih karena telat gitu. Aku juga udah hilang barang nih untuk dua saham itu sebenarnya. Jadi aku juga pengen buyback. Dan gilanya itu si Sido itu naiknya setiap sore. Paginya tuh masih sepi-sepi gitu. Jadi kita nyantai, ya udahlah gue bid aja di bawah. Tahu-tahu mau tutupan tarik gitu. Iya. Kemarin Indofood juga hari terakhir juga begitu sih. Selama dari pagi sampai siang itu lemah, tapi sorenya juga ditarik naik gitu. Jadi iya sama sih. Iya kan. Cuma balik lagi ya secara harga saham, kalau in my view sih, kalau untuk Indofood definitely belum telat ya, karena masih baru naiknya baru tipis gitu kan. Kalau Sido memang relatively udah lebih banyak ya kenaikannya dalam beberapa minggu terakhir itu, jadi mungkin bisa nunggu sedikit pullback ya ke area 600 gitu mungkin, atau di bawah 600 sedikit. Kalau emang mau ini ya, emang bisa sabar menunggu gitu ya. Aku juga nggak bisa menjamin bahwa akan ada koreksi apa langsung lanjut naik. Aku juga ya nggak bisa mempredik gitu kan. Tapi ya kalau mau jaga downside ya mungkin bisa lebih sabar nunggu sih gitu. Iya mungkin tunggu koreksi dikit lah ya. Nah, untuk sektor rokok ada cover juga nggak? Kalau iya, bagaimana view on sektor rokok, terutama emiten seperti GGRM dan HMSP? Apakah harga saat ini memberikan bargain yang baik? Ini yang satu. Terus habis itu ada nomor 2. Tapi kita bahas yang satu dulu ya, baru nanti kita masuk ke pertanyaan nomor 2.
Kalau rokok sih, tuh biasanya aku belum terlalu ngelihat closely. Cuma kayaknya kalau kita lihat secara valuasi itu sekarang itu yang cenderung lebih menarik tuh HMSP ya. Benar. Kayaknya kalau aku nggak salah ingat itu bahkan dia kayaknya udah below. Coba ya aku sambil cek ya, Ci. Ya, actually both GGRM sama HMSP emang secara valuasi sih terlihatnya udah cukup menarik ya. Sekarang HMSP itu di sekitar 10-11 kali, 1 year forward PE, kalau Gedung Garam itu di 6 kali gitu kan. Cuma memang wildcard-nya itu atau important factor yang perlu kita lihat itu kan selalu mengenai ekses ya beberapa tahun terakhir gitu kan. Nah, jadi kalau pemerintah baru nih nanti sepertinya kan tergantung ya Menteri Keuangannya siapa nanti, apakah rejim excise tax yang agresif itu bisa berganti gitu kan. Sama ini kan Sri Mulyani itu kan emang berapa tahun terakhir tuh kenaikan excise tax-nya itu cukup agresif ya. Jadi dengan nanti pemerintahan baru yang kita belum tahu kira-kira nanti siapa yang jadi Menteri Keuangannya, kalau misalkan memang kenaikan excise tax yang dirasa beberapa tahun terakhir itu terlalu agresif ya, kalau misalkan mulai diturunkan ya itu kayaknya bakal jadi positif katalis sih untuk sektor rokok sih. Iya, jadi untuk rokok itu mungkin katalisnya seperti kita tahu MOF atau Ministry of Finance yang saat ini kemungkinan besar ini nggak mempunyai hubungan yang sinergi positif, atau nggak kayak kalau kita bilang kurang begitu cocok deh sama yang sekarang kalau kita baca di koran. Jadi mungkin Menteri Keuangannya akan berubah. Kalau berubah, orang punya pandangan bahwa sektor rokok itu akan lebih rileks untuk cukainya, jadi lebih nggak terlalu ditarik cukai tinggi-tinggi gitu. Jadi akan jadi sektor positif, di mana untuk sektor rokok juga udah sangat rendah nih, rata-rata udah pada murah-murah juga. Nah, kenapa Sampurna itu menarik? Mungkin salah satunya karena dia mempunyai produksi IOCOS ya, yang rokok elektrik ya, itu mungkin bisa menjadi alternatif buat anak-anak muda yang ngerokok, jadi bisa nambah ada produk baru itulah. Terus kalau Gudang Garam kan dia terlalu banyak ya nggak sih, maksudnya gini loh, udah nggak fokus di rokok deh. Sekarang dia bangun seperti kita tahu dia bangun bandara, terus bangun jalan tol. Nah, murah sih murah valuasinya, tapi ya gitu, jadi lu sebenarnya kan jualan rokok gitu kan, lu bikinnya macam-macam ya, bagus sih untuk ke depannya. Cuman saat ini kan ya jadinya nggak fokus kelihatannya, sedangkan kompetitorsnya aja udah masuk ke segmen rokok elektronik gitu, IOCOS. Terus kalau Indofood kan isinya emiten seperti Elsip, SIMP, dan Mugasari. Emang berapa holding yang fair untuk emiten ini? Biasanya diskon holding itu berapa persen sih? Tahu nggak? Oke, paling aku refer balik ke chart aku tadi bahwa dari 2018 itu sampai dengan angka terakhir, secara rata-rata diskon valuasi di antara keduanya itu di 48%. Sekarang itu kan di 60%. Artinya kalau dia bisa balik dari 60% ke 50% aja, itu kan artinya udah ada upside sekitar 20% kan ke harga sahamnya. Gitu sih. Oke.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan PPN minimum pemanis diterapkan kan tahun ini. Apakah kebijakan ini sudah price in? Mana emiten consumer yang diuntungkan dan tidak terdampak besar atas kebijakan ini? Kayak pajak gula yang Cukai ya? iya, Iya, cukai. cukai gula ya. Mm-mm. Iya, itu memang kita masih terus monitor sih ya perkembangannya, update-nya kayak gimana. Mm-mm. Eh, Kalau kalau ngelihat dari estimasi konsensus, I think mungkin beberapa udah mulai mengincorporate ke numbers-nya, beberapa belum ya. Jadi in my view sih masih a bit mix ya, Ci, gitu. Iya. Kalau secara exposure sih kayaknya aku rasa mungkin risk exposure terhadap risk ini mungkin lebih ada di Mayora, aku rasa ya, dibandingin emiten lain gitu. Yes. Karena Mayora kan hampir semua produknya banyak pakai gula, kayak Kopiko, terus ada lagi tuh tehnya yang itu ready to drink ya itu. Iya, itu banyak sekali. Nah, tapi ya mungkin udah secara sentimen udah terreflect, makanya Mayora bukannya sempat turunnya lumayan ya kemarin tuh, kan sempat jauh lebih tinggi kan, harganya sempat 28 lebih. Begitu ada berita itu harganya turun, sekarang cuma tinggal 2.400 loh. Iya betul sih, makanya itu yang aku bilang kayaknya mungkin some feels that itu akan kejadian dan memberikan impact negatif. Ada mungkin yang ngerasa bahwa oh ini masih wait and see, jadi ketika harganya turun ke level yang cukup rendah orang beli gitu. Makanya kan kayaknya belakangan ini kan harga sahamnya cukup sideways ya, naik turun di level segitu gitu. Jadi kayaknya sih secara market ngelihatnya sih masih mix ya gitu. Iya. Tapi banyak juga yang udah mempanis juga, makanya harganya tadi aku bilang turunnya. Soalnya aku sempat ini kok, kan aku juga mantau banget on Mayora, seperti juga aku dengar banyak kayak analis aku bilang, oh ini impactnya paling banyak ini akan terkena di Mayora. Jadi di luar itu mungkin nggak terlalu ya, kayak ICBT kan mungkin nggak terlalu banyak memproduksi minuman manis, jadi nggak terlalu berdampak banget. Oke, terus mungkin kita akan lanjut ya. Gudang garam udah. Saham rokok susah naik, cukai naik untuk susu. Oh iya, kamu udah cover itu gak sih, susu? Oh itu di tim aku Ci, untuk dairy. Dairy. Iya. Ya waktu itu kita udah pernah sih untuk hadirin yang bahas dairy, menarik sih. Cuman lalu ya, Ci. Iya, cuma karena kali ini kebetulan program daripada calon pimpinan yang baru itu kan sangat menitik beratkan tentang program susu gratis. Dari kemungkinan sih katanya yang akan dikasih tuh kayak insentif gitu loh. Jadi kayak industrinya dipermudah, terus nanti mungkin ada keringanan. Jadi itu yang akan mungkin menjadi katalis untuk saham susu itu sendiri sih. Surya Air jadi komersil. ICBP spesifik Indofood Holding. Apakah komoditas dalam Indofood yang selama ini merugi bisa membaik hingga Indofood bisa pulih? Ya itu kalau untuk pergerakan harga komoditi itu sangat banget tergantung sama alam juga sih. Kalau misalnya lagi ada misalnya El Nino atau apa atau La Nina, itu mempengaruhi harga sawit. Jadi itu agak susah diprediksi secara kita memprediksinya, karena memang lebih ke alam sih. Jadi kalau komoditasnya membaik ya bisa aja. Terus mana lagi nih? Oh ini semen, paper, bank digital. Oh iya, kebetulan kan kamu udah cover digital ya. Kamu bisa kasih view dikit nggak? Ini kan kalau kita lihat kan penurunan suku bunga US ini kelihatannya makin mundur nih dari kemarin Maret. Oh ini kayak Mei nih. Terus kemarin jadi Juni lagi. Ada view nggak on that interest rate policy kemungkinan akan tertahan? Maksudnya interest rate will stay higher for longer. Kelihatannya akan begitu. Iya sih Ci, I think juga aku nggak lebih jago ya untuk mempredik pergerakan suku bunga ini kan, karena bahkan yang kayak Cici bilang tadi, bahkan ekonomi saja tuh masih sekarang jadi maju mundur kan.
ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga itu. Mm-mm. Jadi aku ingat banget di awal-awal itu orang cukup agresif ya, bilang expect bahwa mungkin mulai di bulan Maret itu udah mulai bisa cut. Tapi ternyata dimundurin Mundur. lagi, jadi kuartal ketiga, kemudian sekarang dimajuin lagi sedikit. Jadi kayaknya emang ini emang tergantung banget sih sama sangat bergantung sama rilis data kan, rilis data Benar. inflasi, rilis data GDP growth kan. Jadi kalau GDP growth-nya masih kencang ya mungkin takutnya nanti inflasinya naik lagi gitu. Jadi ya continue to move back and forth sih. Emang. Ya, jadi memang kalau suku bunganya masih belum ada turun, belum ada strong bull atau strong katalis buat big banks untuk untuk sektor teknologi untuk bergerak kenceng nggak sih? Boosternya apa gitu kan? Suku bunganya kalau nggak turun kan nggak ada cerita, ya kan? Iya, memang sektor teknologi ini kan sangat sensitif ya terhadap sentimen gitu kan, sentimen suku bunga. Jadi ya selama itu volatile juga, kayaknya sektor teknologi juga bakal jadinya cukup volatile juga gitu kan. Actually sama sih sama sektor properti juga kan. Sektor properti kalau kita lihat kinerja pre-salesnya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi kayaknya pergerakan harga sahamnya juga lebih tergantung kepada sentimen suku bunga sih gitu. Tapi mungkin properti beberapa yang ada bangun di IKN mungkin itu sentimennya lebih ke proyek yang IKN aja sih ya. Mungkin kayak kalau kita lihat kayak CTRA kan itu harganya udah naik tinggi tuh. Terus Pani gitu. Itu kan mungkin lebih ke ini ya, lebih ke sentimen dia punya IKN aja sih. Jadi memang secara overall industri untuk propertinya belum bergerak tinggi karena belum ada booster seperti penurunan suku bunga. Oke, terus nih ada yang nanya juga nih, kalau MAPI ada view nggak untuk 2024? Oke, MAPI sih to be honest yang cover untuk retail tuh timku ya Ci ya. Paling aku the way I see it sih mungkin kalau untuk segmen mid up gitu, middle up, segmen kelas menengah ke atas tuh memang continue to perform better ya compare to middle low gitu. Jadi ini juga terlihat juga gitu dari kinerjanya emiten-emiten yang menyasar segmen tersebut gitu. Dan menariknya kalau untuk MAPI itu kan kemarin tuh sempat juga ada sentimen negatif dari boykot produk gitu kan. Yang mana itu sebenarnya sangat dirasakan gitu oleh Unilever, tapi di MAPI nih kelihatannya sentimen tersebut malah udah lewat gitu, harga sahamnya udah balik lagi ke level sebelum sentimen tersebut muncul gitu. Jadi itu something interesting sih. Oh iya, kamu tadi ngomongin Unilever, itu kan harganya udah turun dalam nih. Kamu udah lihat-lihat belum untuk spekulasi buy on dip gitu? Udah menarik gak sih? Kalau Unilever tuh problemnya gini sih, dari sisi fundamental kinerjanya itu aku belum ngelihat dalam waktu dekat tuh ada potensi rebound ya signifikan gitu ya. Tapi di sisi lain dari valuasinya itu aku ngerasa belum semurah itu ya. Kalau nggak salah, bentar deh coba aku cek ini. Kalau siapa masih mahal, enggak lah, enggak semahal sebelumnya. Karena kan betul, kalau dibandingin sebelumnya definitely udah makin turun kan Ci. Cuma kan relatif terhadap konsumer lain yang mana kinerjanya sih nggak seburuk Unilever kan relatively lebih murah ya mahal gitu kan. Oh, maksudnya sekarang gini. Iya, maksudnya kalau sekarang itu P-nya sekitar 20 kali kan. Untuk ukuran Unilever compare to historical memang murah gitu kan, Unilever 20 kali kan. Tetapi kan 20 kali itu secara nominal nggak murah. Kedua, konsumer lain yang secara kinerjanya itu lebih baik daripada Unilever itu juga lebih murah daripada 20 kali gitu. Jadi kayaknya ketertarikan untuk mengakumulat
Unilever Belum. sekarang tuh kayaknya belum ada gitu. Make sense sih, make sense. Mm-mm. Oke, terus kamu kan sempat nulis nih yang technical outlook overbought ya, bener gak sih kamu nulis? Oh itu ya itu tuh Big Banks itu aku Iya. purely dari sisi teknikal aja sih. Nah, ini Karena kita kebetulan lihat tuh pergerakan harga. harga saham Big Banks itu sangat kencang kan ya, Heeh. sangat kencang berapa waktu terakhir. Jadi mungkin in my view akan ada some profit taking gitu ya Iya. di Big Banks ini. Jadi ya kalau yang udah punya, I think it's a good time sih buat realize some profit gitu. Iya, ini kebetulan ada yang nanya, bisa dibantu gak bahas Big Banks kapan bisa TP? Ini dia udah nulis tuh hari Rabu. Abis itu Kamis sama Jumatnya marketnya turun karena Big Banksnya koreksi. Jadi sebenarnya harga-harga Iya. sekarang masih bisa TP kali ya, kecuali memang kalian mau invest, mau nunggu dividen, karena dividennya memang sekitar bulan Maret ya. Kalau mau Iya. nunggu, kalau memang yang trading sih I think ya banyak yang realisasi dulu sih cuannya, nanti kalau udah sampai dekat-dekat Maret baru dilihat deh kira-kira harganya udah turun berapa, baru mungkin masuk kali. Kalau sekarang kan lumayan tinggi sih, walaupun dividennya juga cukup menarik ini, rata-rata sekitar 200-an nih. Kemarin ada yang ngepost nih yang paling deket itu nanti yang BRI yang duluan mau bagikan dividen. Ya aku hilang lagi nih tulisan Iya. dividen. Ya paling katalis Ya, terdapat ya dividen ya. Terus gimana Ed? Iya nggak, paling aku mau nambahin kalau Big Bang sih ya of course lah itu kalau untuk seseorang yang invest ya udah buy and hold aja gitu kan. Jadi kemarin aku nulis sih lebih dari from trading perspektif gitu ya. Kalau ngomongin outlook kinerja ya as we know lah, based on historical track record juga continue to perform lah kalau untuk Big Banks itu. Cuma kalau dibandingin sama tahun lalu mungkin growth-nya nggak akan sekencang tahun lalu gitu ya, karena tahun lalu itu kan selain dari loan growth yang emang tumbuh double digit, mereka itu kan kebantu juga sama penurunan beban provisi kan kalau untuk tahun lalu. Nah kayaknya kan kalau masalah provisi ini udah kembali ke level yang normal gitu. Jadi kayaknya untuk tahun ini tidak akan ada penurunan provisi lagi ya in my view. Jadi kayaknya secara growth itu mungkin lebih rendah lah, lebih terbatas gitu dibandingin tahun lalu gitu. Jadi tetap solid, tetap bagus untuk outlook sih. Cuma ya balik lagi kan kita kan ngomonginnya cuma dari perspektif pergerakan harga saham, dari valuasi yang mana untuk saat ini kelihatannya sih level yang baik ya untuk take profit gitu. Mungkin aku bisa tambahin dikit, kalau untuk teman-teman yang masih pegang banks, jadwal RUPS untuk 4 big banks itu untuk BRI di 1 Maret itu perkiraan dividen sekitar 247, hitungan kasar ya, 247, belum dipotong interim. Kalau BBNI itu 4 Maret RUPS-nya perkiraan dividen sekitar 284, dan Bank Mandiri 7 Maret 330. Habis itu ada BCA 14 Maret perkiraan sekitar 230 hingga 250. Aduh. Oke, terus untuk kayak Q&A yang di sini udah habis, tinggal yang di YouTube nih ada satu. Mana? Bagaimana penjualan terigu dari Indofood? Apakah ada kenaikan karena berapa bulan ini banyak dibuka dan tempat-tempat baru dan cabang baru di bidang kuliner. Katanya gini, penjualan terigunya Indofood ada kenaikan nggak, bukan sarinya? Katanya banyak buka toko-toko sama cabang baru di bidang kuliner. At least kalau yang aku lihat sampai angka 9 bulan sih nothing significant yang dibilang tadi ya. Ada boost dari orang buka tempat-tempat kuliner segala macam sih. At least nggak kelihatan ya Ci ya. Emang lebih relatively ini aja sih, kinerja mirip-mirip dengan segmen ICBP-nya gitu ya. Jadi
lebih sebenarnya kalau segmen yang tepung terigu ini kan model bisnisnya kan cost plus basis ya. Iya. Jadi cuma meng-pass on kenaikan atau penurunan dari harga gandum aja gitu kan. Jadi in my view sih secara kinerja segmen ini ya mungkin akan stabil-stabil Flat aja sih aja ya. karena juga toh aku lihat kan kayaknya secara tren pergerakan harga gandum juga dibandingin tahun lalu, tahun ini bakal relatively stable ya. Jadi nothing special juga ya untuk segmen ini sih in my view. Oke, berarti nggak akan ada significantly jump yang bikin tuh sampai kayak kinerja Indofood itu naik banyak karena sektor ini. Jadi sektor dari penjualan terigu itu masih ya begini-begini aja. Kalaupun ada buka nggak banyak mendongkrak kenaikannya. Mungkin gitu sih kira-kira ya. Nah ini atau juga kalau kita lihat kontribusi Boga sehari itu kan ini kalau dari chart ini cuma sekitar 11% ya dari total Indofood punya keseluruhan kinerja gitu. Jadi nggak terlalu besar gitu ya. Iya. Bisa dibilang. Benar-benar. Oke, ini kayaknya untuk Q&A dari teman-teman sini udah nggak ada. Nanti kalau ada masih boleh diketik. Mungkin sekarang aku masuk ke sesi teknikal aja dulu ya, Ed ya. Oke, Ci. Oke. Ini aku stop sharing. Terus aku masuk ke sesi teknikal. Oke, aku lupa lagi minta chatnya Indofood lagi. Slideshow. Oke, untuk teknikal minggu ini sekali lagi disclaimer. Kemudian ini ada IHSG. IHSG kalau bullish skenario kita lihat ini menguat dan mencapai target PRZ shark pattern di 7368. Kenaikan berlanjut IHSG akan menguji last high di 7404 dan jika rally jika berhasil lewat ke 7404 akan rally menuju 7720. Kemudian kalau bearish skenario itu gimana? Bearish skenario, maka IHSG rebound dan mencapai retracement di FR 78,6 BC terhadap AB. Ini BC terhadap AB nih. Jadi ini akan jika bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk koreksi membentuk bad pattern di target 6727. Nah, secara sektoral ini kalau kita lihat weekly yang ada di improving ada apa? Cyclical, industry, property, health, IDX Trans. Yang ada di leading ini cuma finance doang, sedangkan untuk infra ini terkoreksi ke weakening dan yang lagging ini ada basic dan energi, tech dan non-cyclical. Kemudian yang daily kalau kita lihat lagi ada yang improving tuh hanya ada non-cyclical dan yang leading ada di ADX Health, weakening nggak ada, pada pindah semua ke lagging nih ada tech, trans, energi, basic, industry, property, finance, dan cyclical termasuk infra. Kalau yang finance weekly, nah kebetulan tadi kan ada yang nanya mengenai sektor banking. Kalau banking secara weekly ini kita lihat yang masih bertahan nih ada apa nih yang ada di improving. Improving ini belum manggung ya, yang udah manggung nih ada di sebelah sini. Nah kalau yang ada improving tuh ada Arto, ada BJBR, BJTM, ini kan ada potensi dividen atau BJTM dividennya udah ya. Ada BBTN, BCA, BVIN, BBKP. Dan yang lagi manggung nih di leading ada BBRI, Bank Mandiri, BRIS, ada Arto yang dari atas bisa tiba-tiba hilang momentum langsung turun ke bawah. Tapi dia masih di leading. Kemudian ada BBNI, ada BBB juga yang turun. Yang weakening nggak ada AHAP yang lagging mulai naik, ada AMAR, ada BGTG, ada ASJT, ada BTPN, ada BTPS juga. Nah kalau cyclical kita lihat yang di weekly ini ada yang mulai improving, ada LPPF, ada IMAS nih. IMAS yang sangat menarik nih soalnya kemarin active volume lumayan. Kemudian ini apa sih, ini MSIN ya, ini ada RALS ya. Kemudian yang leading ada ERA, ada ASLC, ada MAPA, ada Gajah Tunggal, ada film. Dan yang turun
weakening itu PTSP langsung pindah ke lagging, dari leading langsung pindah ke lagging. Ada auto, ada run. Apa sih runnya? Oke, kemudian nih sektor yang menarik MBMA. MBMA ini rebound dari support FR 50% di 615. Kenaikan berkelanjutan akan tes resist di 720. Jika break 720, maka rally berkelanjutan akan menuju 855. Saat ini MBMA udah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Untuk teknikalnya, buy area bisa dilakukan di area harga 690 hingga 635, target 1720, target 2855, stop lossnya 615. Walaupun MACD-nya ini masih negatif, tapi parabolic series sudah positif. Kemudian untuk Sumarecon rebound dan akan menguji poin B di 600. Break level tersebut akan membuka peluang Sumarecon untuk rally menuju PRZ butterfly pattern di 650 hingga 680. Rekomendasi teknikal untuk Sumarecon adalah buy. Area bisa dilakukan 590 hingga 555, target 650, target 2680, stop lossnya 540. MACD-nya udah positif. Kemudian ada Medco ini rebound dan akan menguji poin B di 1295. Jika break level tersebut akan membuka peluang Medco untuk rally menuju PRZ bad pattern di 1530 nih. Lumayan nih upside-nya kalau dia bisa ngebreak di 1295. Kemarin kan baru 12 tertinggi 1285, gagal ngebreak nih hampir 1295. Jadi rekomendasi teknikal untuk Medco buy if break 1295. Tapi kalau misalnya belum break mau buy on weakness bisa lakukan di 1280 hingga 1210. Targetnya 14, target yang terdekat, kemudian target jauhnya 15.3, stop lossnya 1180. Ini menarik sih kalau 1210 sih kayak boleh nih. Risknya cut lossnya di 1180 lumayan dekat. Kemudian ada Bumi ini karena kalau kita lihat kan beberapa saham dari grup Bakri udah mulai manggung, terutama yang baru ya dari ALII, kemudian VKTR, kemudian BNBR mulai ada pergerakan. Bumi juga nih menarik karena dia masuk MSCI dan harganya tuh udah lagging juga nih lama. Nah, Bumi ini bertahan di support kuat di 85. Jadi kalau kita bisa beli 85 itu udah lama banget dia berhenti di sana, dan stop lossnya tuh cuman di 84 perak nih. Jadi risk kita ini 1 perak. Maksudnya kalau beli di 85 risknya di 84, tapi kalau kita beli 88, 89 ya stop lossnya 84 ya nggak jauh lah. Tapi kalau bisa break last high di 95, maka Bumi berpeluang membentuk double bottom, targetnya 106 overall ini. Tapi Bumi secara teknikal ini masih downtrend. Rekomendasi teknikal Bumi buy area 91 hingga 86, target 198, target 2106, stop lossnya 84. Kemudian ini ada Dewa. Kalau ngomongin Bumi pasti berkaitan erat itu pergerakannya agak-agak ngikutin Dewa. Dewa ini suka ngikut Bumi. Dewa ini bertahan di support kuat jangka menengah di 56 hingga 55. Jika break resisten di break resisten di berapa sih, 61 ya, akan membuka peluang buat Dewa membentuk triple bottom di menuju 68. Jadi rekomendasi teknikal untuk Dewa adalah buy break 61. Bayarnya bisa dilakukan di 63 sampai 59, target 165, target 268, stop lossnya di 58. Kemudian ada NCKL menguat. Nah, ini kan menguat nih lumayan tinggi dan diiringi dengan ada kenaikan volume juga. Menguat dan break resisten down trend line yang sudah terbentuk dari 18 Desember di 860. Potensi rally lanjutan NCKL akan menuju FR 61,8 di 975 dan FR 78,6 di 1030. Indikator MACD dan super trend baru aja mengkonfirmasi sinyal buy. Dan rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area bisa dilakukan di 940 hingga 880 dan target 1975, target 1030, stop lossnya 870. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan untuk teknikalnya. Oke, mungkin karena udah nggak banyak pertanyaan ya, Edi bisa kasih closing statement untuk teman-teman. Mungkin ada pesan atau ada yang menarik yang perlu kita perhatikan. Oke, paling kalau dari aku, thank you aja Ci untuk collab-collabnya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan session ini. Ya, jadi mungkin aku sedikit mengulang aja kalau untuk
consumer sektor ini dari kita sih ngelihatnya yes, growth-nya akan better untuk tahun ini, tetapi in our view itu mungkin tidak akan terlalu signifikan. Tidak seperti yang dipersepsikan akan ada boost yang begitu besar gitu kan dari election related spending. Yes. Oleh karena itu dari kita sendiri lebih prefer ke saham-saham yang emang resiko downside-nya itu udah rendah. Terbatas. Sehingga kalau ada surprise-nya itu lebih ke positif surprise dibandingkan dengan negatif surprise. Paling gitu aja sih Ci kalau dari aku. Thank you all. Oke, thank you banget untuk Edi dan Stockbit yang udah mensupport acara kita untuk mengedukasi teman-teman retail hari ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lebih banyak insight mengenai kedua saham spesifik yang hari ini kita udah bahas ya, kayak Indofood sama Sido ini. Oke, mungkin gitu dulu. Sampai ketemu next education section bersama IE dan teman-teman di sini. Thank you Ed untuk waktunya, dan kita tunggu report-report barunya yang seru banget nih, langsung nulis langsung sahamnya terbang. Thank you Ci. Iya, dan mungkin buat teman-teman juga yang pengen baca bisa dilihat di snips.stockbit.com ya untuk report-report kita. Iya, thank you Ci. Ya. Thank you all. Oke, thank you Siang. Sampai ketemu. Happy cuan. Bye all. Happy cuan. Ya, bye.